Assalamualaikum Dunsana. Solok Selatan, Sumatera Barat menyimpan banyak sejarah adat dan budaya yang masih melegenda sampai saat ini. Kabupaten di ujung selatan Sumatera Barat ini memiliki tatanan adat Minangkabau yang cukup menarik jika diulas lebih dalam. Selain kaya sumber daya alam yang dijuluki negeri berlantai emas, Solok Selatan juga terkenal dengan kawasan 1000 rumah gadang, rumah adat Minangkabau, dan sejumlah destinasi wisata alam lainnya. Dalam tatanan adat di Solok Selatan, terdapat Kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu yang dipimpin oleh Raja Alam bergelar Daulat yang dipertuan Bagindo Sultan Besar, Tuanku Rajo Disambah. Selain Raja Alam yang berbasis suku Melayu Empat Niniak, berkedudukan di Istana Rajo Alam Surambi Sungai Pagu yang terletak di Nagari Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu. Juga terdapat 3 raja lagi yang memiliki peran berbeda-beda yang berkomandoi Raja Alam. Yang pertama, Raja Adat yang bergelar Tuanku Rajo Bagindo yang berperan dalam urusan adat. Raja pemangku adat ini merupakan pucuk pimpinan dari suku Kampainan 24 yang juga memiliki istana di Balun, Kecamatan Kotopari Gadang di Aceh. Istana atau Istana Rumah Gadang ini bernama Istana Raja Daulat yang dipertuan Tuanku Rajo Bagindo. Yang kedua, Raja Pemangku Agama bergelar Tuanku Rajo Batuah yang merupakan pucuk pimpinan suku Panai Tigo Ibu, di mana Istana Rajo terletak di Jorong Panai, Nagari Pasir Talang. Tuanku Rajo Batuah memiliki peran dalam urusan agama dan pucuk pimpinan suku Panai Tigo Ibu. Yang ketiga, Raja Pemangku Panglima yang bergelar Tuanku Rajo Malenggang merupakan pucuk pimpinan suku Tigolareh, Bakapanjangan. Istana Tuanku Rajo Malenggang berada di Nagari Pasir Talang. Salah satu hal menarik, Istana Rajo Adat di Balun tersebut merupakan memiliki kisah yang unik. Berdasarkan prasasti yang terpampang di depan istana rumah gadang Rajo Adat ini, terdapat keterangan bahwa rumah gadang ini tahan api. Dikisahkan pada tahun 1939 ketika Belanda menyerang dan membumi hanguskan rumah gadang itu, tapi tidak terbakar. Kobaran api hanya menghanguskan 3 tonggak bangunan, dan bekas itu masih bisa dilihat sampai sekarang. Pasalnya, Istana Raja Adat ini dijaga oleh makhluk astral yang tak dapat dilihat oleh kasat mata. Makhluk penjaga Istana Rajo Adat ini bernama Inyek, berwujud harimau dan ular. Niat Belanda ketika itu membumi hanguskan karena Istana Rajo Adat ini dianggap sebagai basis tentara RI di bawah pimpinan Syafruddin Prawira Negara. Penggiat pariwisata Sumatera Barat, Yulnofris Napilus, ketika dihubungi, membenarkan kisah tersebut. Benar, rumah gadang di Solok Selatan banyak yang memiliki cerita turun-temurun dan legenda tentang kesaktiannya, sebut Nofris. Menurutnya, Istana Rajo Adat di Balin yang megah itu dulu pernah akan dibakar oleh Belanda. Ruangan tengah istana tersebut mereka siram dengan minyak tanah. Api yang hidup dan menyala besar, tapi setelah minyak tanahnya habis, api padam. Istana masih tetap utuh seperti sedia kala, katanya. Nofris mengaku apabila berkunjung dan mampir ke Istana Rajo Adat di Balun itu, masih ada terlihat sedikit bekas terbakar di lantai tengah tersebut. Rumah gadang Rajo Adat di Balun pernah dipagar pada tahun 1926 dengan pergantian atap ijuk menggunakan seng. Bukti sejarah peninggalan pada masa lampau juga masih ada di rumah gadang Rajo Adat itu. Salah satunya berupa naskah kuno yang menggambarkan
hubungan antara kerajaan Pagaruyung dan kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu yang ditulis pada abad ke-14. Dalam rumah gadang ini terdapat dua anjungan yang di bagian kiri merupakan tempat duduk raja dan di bagian kanan merupakan tempat permaisuri. Filosofi juga memiliki 5 jendela yang melambangkan 5 rukun Islam dan 6 tiang yang melambangkan rukun iman. Saat ini yang mendiami istana ini adalah generasi ke-16.